Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam acara ngobrol seputar Sofi, berbincang-bincang tentang agama, berbincang tentang hakikat, torikat dan ma'rifatullah. Kembali kita bersama dengan jamaah Majelis Zikir Tarikat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, cabang wilayah Kabupaten Goa. Tema malam ini kita akan membahas tentang konsep agama di akhir zaman. Berbicara tentang agama di akhir zaman, banyak ayat, hadis yang menjelaskan tentang kondisi agama di akhir zaman itu. Di antaranya kita sebagai umat akan tercerai-berai, diibaratkan sebagai buih di lautan. Selain itu, Nabi juga pernah bahwa Islam di akhir zaman itu akan terasa asing dengan umat itu sendiri. Beriringan dengan itu, di baliknya ada agama yang tetap berjalan seiring dengan jalur-jalur keislaman itu. Untuk malam ini, konsep agama di akhir zaman ini akan dibahas oleh saudara-saudara kita yang ada di majelis zikir ini. Barangkali untuk dokter mungkin bisa menjelaskan tentang konsep agama di akhir zaman itu. Oke, baik. Makasih. Silakan, Pak Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan salah satu ibadah rutin, itu tawajuh zikir secara berjamaah. Pada kesempatan ini tadi sudah disinggung, kita mau membahas terkait tentang konsep agama di akhir zaman. Yang menarik tadi salah satu hadis Rasulullah bahwa Islam di akhir zaman itu akan kembali asing, maka bergembiralah orang yang merasa asing dengan agamanya. Nah, kalau kita merunut terkait tentang konsep agama, secara garis besar bisa kita melihat dalam literatur, literasi, bahwa dulu ada yang disebut sebagai agama mitologi ya. Jadi agama mitologi, agama yang penuh dengan mitos, dengan konsep lebih dominan adalah agama pagan ya. Konsep dewa-dewa ya, yang menganut konsep politeisme ya. Setelah agama apa tadi? Agama mitologi kemudian masuk dalam perubahan pembaharuan yang disebut dengan agama monoteis ya. Nah, agama monoteis inilah yang sekarang di dan masuki era modern. Ada 3 agama monoteis yang kita kenal dengan agama Abrahamik, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, kemudian Islam sebagai agama di akhir zaman, sebagai penutup dari segala konsep agama yang menyempurnakan agama monoteis atau agama tauhid. Nah, setelah konsep agama monoteis yang dibawa oleh para rasul dan para nabi, kemudian terjadi pembaharuan di mana konsep agama yang setelah agama monoteis itu dikenal dengan konsep
mursyid. Mursyid itu adalah sosok yang membawa warisan para nabi dan para rasul yang secara konsep itu dikenal dengan sanad berguru, ada silsilah silsilah kerohanian yang dimana pada gerbong silsilah kerohanian yang paling tegak lurus dengan Islam, dalam hal ini Nabiullah Muhammad SAW, yaitu yang melalui jalur sanad kerohanian Abu Bakar. Jadi sanad mursyid, sanad kemursyidan. Nah, yang menarik di akhir zaman ini, maka muncul berbagai macam kemursyidan yang dibawa naungan bendera Toriko. Kalau di Indonesia sendiri sekarang mungkin yang terbanyak ya, sekte Toriko yang dibawa oleh para mursyid. Kurang lebih hampir 40-45 nama Toriko. Nah, tadi disebutkan bahwa di antara Toriko ini pun yang melalui jalur sanad berguru, sanad kerohanian, ada yang disebut dengan waris sanad ya, waris berguru. Ini secara kerohanian turun dari guru ke gurunya, dan kemudian terakhir itu sekarang kita berada pada era yang disebut dengan fase yang berbeda. Kenapa fase sekarang di akhir zaman sebagai fase yang berbeda? Karena hampir semua guru-guru mursyid yang tersebar sebagai pendiri Torika ini sudah wafat atau sudah meninggal. Dan ini seiring dengan sebuah hadis Rasulullah bahwa Islam itu tidak lebih dari 14 kurun. Dan sekarang kita sudah melewati 14 kurun, berarti sekarang adalah era yang sudah di luar kasyafnya para nabi, para rasul. Kalau nabi dulu mengkasyafkan, melihat bahwa Islam tidak akan lebih dari 14 kurun. Sekarang sudah kita mau masuki era abad 15, kurun 15. Nah, inilah yang menjadi fenomena kenapa sekarang sekte, ajaran agama hampir semua berfirqah-firqah terpecah belah sesuai dengan jalurnya masing-masing. Karena pasti ada sesuatu polemik sehingga Toriko ini banyak, karena tidak melihat lagi secara kerohanian apa itu mursyid yang sebenarnya. Nah, setelah terputusnya pola mursyid atau fase kemursyidaan yang membawa agama ini sebagai pewaris Nabi Rasul. Nah, sekarang era yang berbeda. Semua para wali mursyid yang waris ini sudah khatam, sudah tutup juga setelah Nabi Rasul tutup. Dan hampir semua tidak ada yang mampu menyampaikan sebuah konsep agama waris. Nah, apa ciri-ciri tanda konsep agama yang waris? Pertama, pasti ilmu yang dibawa adalah ilmu mutlak, berarti guru mutlak, dan pasti jalur metodologinya juga mutlak. Nah, ini tanda mutlaknya sebuah agama yang asli ya, melalui jalur guru dan mutlak itu. Persoalannya adalah tidak ada lagi silsilah waris mewarisi. Maka ini di akhir zaman kita sudah tiba dan disebut sebagai fase yang berbeda. Ya, kalau saya secara pribadi, saya menyebutnya sebagai sekarang bukan lagi era kemursyidaan, sebagai era Al-Masih. Jadi dalam eskatologi Islam itu sendiri dikenal dengan ilmu eskatologi, ilmu akhir zaman, yang hampir menyebutkan akan turun tokoh-tokoh eskatologis di akhir zaman. Dalam Islam disebutkan akan bangkit turun kembali namanya
Isa Al-Masih, dan kemudian juga ada disebut sebagai munculnya Dajjal Al-Masih. Maka saya menyebutnya sebagai agama yang berlandaskan konsep Al-Masih. Apa itu Al-Masih? Jadi Al-Masih sebenarnya dalam bahasa itu dari asal kata masaha ya, artinya menghapus atau mengusap. Ini dibawa oleh Nabiullah Isa Al-Masih karena dalam cerita-cerita literasi bahwa Nabi Isa bisa menyembuhkan, memiliki ilmu yang sakti hanya dengan mengusap. Mengusap orang yang sakit keras bisa sembuh, mengusap orang yang mati bisa hidup, dan begitu pula tokoh eskatologi yang disebut Dajjal juga dia sifatnya Al-Masih. Itu juga ya punya konotasi bisa menghapus. Apa yang dihapus ya? Itu tadi menghapus agama yang asli, menghapus kemutlakan agama, yang itulah yang dibawa oleh Al-Dajjal. Maka hampir di akhir zaman, agama penuh dengan polemik, keterpecah belahan, maka muncullah namanya kezaliman, ketidakadilan, yang disebut sebagai masa turbulensi atau era kolobendu ya kalau orang Hindu. Nah, inilah zamannya sekarang. Maka untuk menemukan kembali konsep agama yang asli, carilah ya agama yang memiliki metodologi Al-Masih. Jadi Al-Masih itu bukan sekedar mengusap, tapi sebenarnya ada paduan kata terkait tentang ilmu gelombang. Jadi dalam bahasa orang Nasrani ya, itu Al-Masih ya bisa mengurapi. Sebenarnya ini ada ilmu baiat. Jadi kalau sudah muncul tokoh eskatologi yang bisa membaiat ilmu tadi, ilmu mutlak, ilmu Al-Masih, ilmu gelombang, maka yakin dan percaya itulah salah satu tokoh eskatologi yang disebut sebagai Al-Mahdi. Dan pemirsa, semua sekte sudah banyak kelompok yang mengklaim munculnya tokoh eskatologi yang membayat yang disebut dengan Imam Al-Mahdi. Pun kita juga sebagai salah satu warisan tarekah yang paling mainstream di dunia, terbesar jamaahnya namanya Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Tapi memasuki tahun 2026, kita sudah merubah nama, membawa salah satu tokoh eskatologi yang disebut sebagai Al-Mahdi. Maka nama tarekat kami adalah Tarekoh Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Karena di sini ada petunjuk yang ada seorang pemimpin, ada seorang imam yang membawa petunjuk ilmu mutlak yang tadi, sebagaimana dalam kurikulum kami disebut sebagai kurikulum ilmu kodim. Maka carilah sekarang orang yang mampu menjelaskan, yang mampu mengurai secara sistemik dan secara metodologis, dan juga secara teknis yang disebut sebagai teknologi kodim. Dan itu hanya ada di Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Demikian Pak Yai Luke sebagai pengantar tema kita pada malam hari ini. Baik, makasih ya Dr. Umar atas pemaparan tentang konsep agama di akhir zaman. Menjelaskan bahwa di akhir zaman ini kita sudah di luar dari pantauan ya, kasafnya, Ya. dari para nabi-nabi. Dan sekarang eranya ya era konsep ini ya, Al-Mahdiyah ya. Siap. Era Al-Masih. Era Al-Masih. Ya. Ya ini kias juga ya, jangan juga salah pengertian tentang itu. Karena di sini fenomenanya ada perang gelombang sebenarnya. Tadi disebutkan Nabi Isa membawa gelombang. Siap. Ilmu kodim itu ilmu di atas sadar,
dan kemudian ada perang Nabiullah Isa melawan Dajjal Dajjal. yang mewakili gelombang di bawah sadar. Itulah gelombang ilmu dunia. Jadi terjadi perdebatan, bukan perdebatan, kompetisi atau perang ya. Perang di akhir zaman antara gelombang akhirat atau gelombang kodim melawan gelombang alam bawah sadar, itulah alam gelombang dunia dan segala perhiasannya. Siap ya. Ini konsep sekarang ini adalah konsep kurun waktu 15 tahun, 15 abad ya. Ya, Dengan konsep yang kita alami sekarang dan kondisi yang ada, kembali ke kita semua bagaimana menyikapi dengan konsep akhir zaman ini. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau nambahkan kah atau ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Bagaimana? Suardi? Nggak terlalu serius. Tenang. Pak Rusdin, ya Rusdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin bertanya, apakah agama akhir zaman ini, apakah itu juga disebut agama pembaruan? Terus pembaruan di sini, kalau memang betul agama pembaruan, apakah pembaruan itu merubah semua anunya? Ya, saya kira Baik. Makasih Yai Rusdin bahwa ada pertanyaan Pak Yai Rusdin ini mengatakan bahwa apakah dengan konsep 15 sahabat ini termasuk sebagai agama pembaharuan kah? Terus dalam hal persoalan yang sempat tata cara barangkali apakah sudah ada yang berubah juga? Barangkali ya dokter bisa menjelaskan tentang itu. Silakan. Atau ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Jekora. Atau mau ditambahkan lagi kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya coba-coba mengurai kenapa ada istilah akhir zaman. Jadi akhir zaman itu dia sebenarnya datanya Al-Mahdi ya. Itu satu-satunya yang bisa mengurai secara gamblang tentang kodim atau tali wasilah gitu loh. Jadi seluruh agama tanpa wasilah itu mentok-mentoknya hanya di anggaplah perilaku baik ya, tapi tidak ada dimensi kerohaniannya. Jadi hanya terjebak sebatas akaliah. Jadi paling pintar-pintaran, merasa baik, hanya sebatas dunia. Jadi kenapa itu ada istilah akhir zaman, pembaharuan? Karena itu tadi, yang dia mengusung itu artinya secara gamblang tentang tali wasilah itu tadi, secara kodim. Kalau di agama syariat itu lebih identik dengan tali agama Allah gitu loh. Jadi kalau saya lebih kalau tentang itu tadi akhir zaman lebih mengusung itu tadi tali wasilah itu sendiri. Karena kalau tidak ada tali wasilah berarti tidak ada ketersambungan antara roh. Sedangkan agama itu sebenarnya lebih identik ke akhirat, roh. Nah, akhirnya karena para nabi, artinya setelah berlindung, akhirnya turun dimensi menjadi agama akaliah. Jadi setinggi-tingginya itu agama yang dikendalikan oleh akaliah itu, ya setinggi-tingginya hanya menjadi budi pekerti, itu pun sangat sedikit sekali yang bisa sampai ke situ. Nah, itu pun hanya bentukan daripada akal. Jadi beda dimensinya akal, beda dimensinya rohani. Roh, makanya ada istilah bayat itu. Jadi kalau dimensi ini maaf ya, kalau untuk saya pribadi, kalau dimensi akalia itu termasuk apa ya? Boleh kata apa namanya itu? Taklim kayak itu, taklim. Nah, itu masih dimensi dunia. Jadi
biasanya mursyid itu mentaklim, baru kalau dia mengerti diantarkan lagi ke itu tadi apa namanya itu bayat. Jadi bayat itu tidak semuanya. Kalau bayat itu jalur kerohanian, bukan lagi jalur keduniaan. Ke jalur keduniaan itu dimensi taklim. Kalau untuk saya pribadi ya, jadi cukup sampai di sini dulu. Siapa tahu yang ada yang bisa artinya memperluas lagi, karena supaya lebih apa ya, lebih mudah dimengerti atau gamblang gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya Korah atas pemaparannya tentang agama, konsep agama di akhir zaman ini. Yang pada saya Pak Korah menjelaskan bahwa agama akhir zaman itu yang sesuai dengan ini hadis dengan ayat itu bahwa agama sekarang ini yang di akhir zaman terjadi degradasi ya, penurunan pemahaman dari pemahaman yang sifatnya ilahiyah menjadi duniawi barangkali. Itu satu. Yang kedua, bahwa Pak Yakuar menjelaskan bahwa selain dari itu bahwa ada agama yang tetap sejalan dan segaris lurus dengan agama yang dibawa oleh para pendahulu-pendahulu kita, utamanya dari Nabiullah Rasulullah SAW, bahwa agama itu tetap yang memiliki wasilah ya. Baik, mungkin kalau dari Yancu Samsu bisa menjelaskan tentang konsep agama yang sama ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam tarekat Kodim makin di depan. Amin. Pak. Ini kabar gembira ini. Selalu kami sampaikan gitu. Bahwasanya beragama itu wajib lewat wasilah. Nah, ini terkait tadi yang disinggung Pak Dokter, mungkin lebih lagi ya, diperjelas lagi, mungkin ada terkaitannya antara Al-Masih dengan Al-Mahdi. Nah, Siap. pandangan orang banyak umum kan, di akhir zaman akan ada Isa Al-Masih turun. Nah, kebanyakan pandangan orang bahwa sosok manusianya yang akan turun, padahal bukan. Siap. Melainkan ilmu kodim yang dibawa. Nah, atau mengusap, mentawajukan Siap. yang tadinya manusia di alam bawah sadar diangkat di alam atas sadar. Nah, itu mungkin. Baik, makasih Itu saja. tentang penjelasan bahwa akhir zaman itu menjelaskan bahwa ya zaman ini sesuai dengan ayat yang merupakan kias barangkali bahwa akan turun. Orang menganggap bahwa akan turun sosok ya. Itu merupakan kias yang dijelaskan di Al-Quran tersebut. Yang pada dasarnya itu bukan ya. Barangkali ada yang bisa menjelaskan tentang itu. Konsep ini barangkali. Oke, sebelumnya itu mungkin Suwardi bisa menjelaskan tentang konsep agama dari zaman itu. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahun disebut akhir zaman ya, sudah masuk akhir zaman ya. Sudah masuk. Akhir zaman itu banyak yang mengurai kiamat. Kiamat akan datang. Apakah itu benar, Pak? Iya, iya. Seperti apakah kiamat itu? Nah, sekarang kan kiamat sudah di depan mata kita. Sudah banyak terjadi di mana-mana fenomena-fenomena yang tidak diinginkan oleh manusia itu sudah nyata di depan mata. Jadi konsepnya sekarang
inti dari beragama itu cuman satu. Apakah itu yang disebut agama? Agama itu jalan. Ya. Yang membedakan agama itu cuman nama atau mereknya saja. Dari agama Hindu, Buddha, Nasrani, Kristen, pokoknya seluruh agama itu hanya mereknya saja yang membedakan. Tapi jalannya cuma satu, yaitu thariqat. Jadi inti daripada thariqat harus mencari satu guru yang mutlak. Sebagaimana Pak ya Dokter mengatakan tadi tentang kemursidan. Mursyid itu banyak, tapi yang waris cuma satu. Nah, yang satu ini sulit bagi orang untuk menerimanya. Karena kenapa? Karena kebanyakan manusia merasa dirinya benar. Merasa beragama, merasa alim. Saking pintarnya itu beragama. Tapi sayangnya, tidak satu pun yang bisa menyampaikan dan mengurai tentang agama itu. Kecuali di sini. Jadi kalau Anda mau belajar, ya ke sini. Tentang agama. Karena agama bukan ucapan. Syahadat pun bukan ucapan. Semua rukun-rukun itu bukan ucapan, tapi kenyataan. Siap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di lain waktu kita ketemu lagi tentang membahas Tarekat Naksabandia Kolidia Al-Mahdiyah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih pemaparan tentang Mas Wardi tentang agama itu, bahwa di akhir zaman itu ya sudah menjelaskan intinya bahwa proses kalau menjalani agama di akhir zaman itu yang harus kita jalankan dengan konsep tersebut, bahwa ada pembawa tali wasilah, ada yang tetap membawa pembawa amanah, agama itu dengan jalan ya sekarang ini mungkin kayak tarekat begitu ya, begitu. Mungkin ya dokter barangkali bisa menjelaskan dari semua pertanyaan dari Rusdin, terus bisa menyimpulkan dari penjelasan-penjelasan dari saudara-saudara kita semua. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya mengawali dari pertanyaan yang sangat bagus ya dari Pak Rusdi. Apakah ini masuk sebagai agama pembaruan? Ya. Hampir semua fase-fase yang saya sebutkan tadi adalah fase di mana memperbaharui yang sudah lama karena adanya sebuah kerusakan pada satu sistem agama. Begitu pula di akhir zaman, ini puncaknya kerusakan agama. Nah, yang mau ditanya apanya yang rusak? Apakah sekarang agama itu ada sesuatu agama yang baru? Jadi sebelum kita bercerita apanya agama yang rusak, bisa kita melihat fakta data hari ini. Hampir di semua pemberitaan ya, baik secara global, internasional, baik secara nasional, baik secara regional, lokal. Sudah pernahkah kata-kata baldatun thayyibatun warabun ghafur itu terwujud sebagai visi Quran yang dibawa oleh para nabi dan rasul? Terjadinya perdamaian dan kesejahteraan, kemakmuran dunia hari ini. Sangat jauh. Itu artinya agama yang sebagai penanggung jawab, yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem kehidupan manusia hari ini sudah sangat tidak bisa bertanggung jawab. Bukan agamanya yang rusak, tapi praktik agamanya yang rusak. Kenapa bisa rusak? Karena yang menyampaikan agama hari ini
Ya, caranya sudah jauh dari yang seharusnya. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana sih sebenarnya agama secara konsep yang sesuai dengan tuntutan Quran dan Sunnah. Nah, inilah yang saya sebut tadi sebagai era Al-Masih. Jadi, Al-Masih itu adalah boleh dikata ilmu yang turun langsung dari langit. Nah, inilah yang tadi disebut sebagai ilmu qadim atau ilmu akhirat. Persoalannya, siapa dan apa garansinya bahwa ini adalah turun dari langit? Garansinya adalah seseorang itu pasti akan menyampaikan ilmu langit. Apa itu ilmu langit? Itulah tadi disebut ilmu qadim, ilmu mutlak, di atasnya ilmu pasti. Nah, inilah agama yang asli, agama yang di atasnya tadi disebut dengan standar akal, ya tidak melihat lagi yang benar salah, tapi betul-betul agama dari langit itu agama yang mutlak di atas kepastian. Nah, yang rusak itu bukan syariatnya, Pak Rusdi. Jadi bukan membawa agama baru dari sisi syariat, tapi yang rusak adalah keruhaniannya atau yang biasa disebut sebagai ilmu hakikat. Nah, yang jadi masalah sekarang banyak orang ceramah hampir dibanjiri informasi dakwah, ceramah terkait ilmu hakikat. Tapi semua mentah hanya sampai pada tataran konsep akalia, hanya sebagai pengetahuan. Tapi orang yang membawa prakteknya, hakikat itu seperti apa? Nah, inilah yang disebut sebagai metodologi. Nah, metodologi garansinya apa? Itu harus di atas sistem. Makanya disebut sebagai sistemik. Dan hasil dari praktek hakikat ya yang disampaikan seorang yang menerima amanah langit itu pasti sudah bisa membuktikan. Apa buktinya? Dia sudah membuktikan dia sudah bisa berbicara teknologi kodim. Jadi teknologi itu adalah produk hasil dari praktek yang sudah bisa dibuktikan dan bisa diimplementasikan dan dipraktekkan. Nah, sekarang melalui bendera Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah, inilah sosok Al-Mahdi di akhir zaman yang akan mengembalikan ilmu hakikat secara praktek, secara mutlak. Nah, itulah tadi jawabannya melalui Al-Maidah 35. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk bisa kembali kepada ilmu langit atau ilmu ketuhanan. Tanpa wasilah, zong. Semua hanya keyakinan, semua hanya kepercayaan. Tidak ada dasar pembuktiannya. Nah, dasar kita adalah teknologi. Apa dasarnya teknologi? Ilmiun wa amaliyun. Itu hanya di sini yang bisa menerangkan ilmu hakikat secara ilmiah menggunakan dasar wasilah tadi yang disebut dalam kurikulum kami adalah kurikulum gelombang NAQS. Apa gelombang NAQS? Nuclear Awesome Quantum System. Adalah sistem yang membawa gelombang rohani dengan teknologi nuklir dan teknologi terkini adalah teknologi quantum system dan itu hanya di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Sekian closing kami. Selamat berjuang untuk semua. Oh, masih ada. Ilmu hakikatnya. Ketersambungannya itu melalui wasilah. Oke, clear? Clear and clean. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaharuan. Salam pembaruan.